Seorang wanita masuk ke salah satu toko pakaian yang mahal untuk membelikan pakaian anak-anaknya. Lalu, dia melihat laki-laki yang seumuran dengannya yang terlihat seperti orang yang kekurangan dan membutuhkan sesuatu. Dan laki-laki itu melihat pakaian dari luar toko dekat pintu kaca bersama anaknya. Lalu wanita itu memanggil mereka berdua dan mengajaknya masuk ke dalam toko. Lalu, perempuan itu meminta kepadanya agar anaknya memilih pakaian. Lalu laki-laki itu merasa malu dan memandang pakaian yang ada di depan anaknya. Setelah memperhatikannya dengan lama tanpa berbicara, lalu wanita itu mengambil dua baju tersebut kemudian memberikannya kepada laki-laki itu, sambil memperhatikan mereka berdua dengan rasa kegembiraannya. Sang ayah pun berterima kasih kepada wanita itu. Lalu dia keluar dari toko tersebut untuk menuju ke rumahnya. Dia sangat senang hingga tidak dapat diungkapkan rasa senangnya tersebut. Dan setelah wanita itu selesai berbelanja, dia pun dikejutkan karena tidak ada mesin untuk melakukan transaksi pembayaran. Lalu, penjaga toko tersebut berkata bahwa mereka tidak mempunyai mesin kasir elektronik, tetapi mereka hanya melakukan pembayarannya secara manual. Di hari yang sama, setelah sang ayah dan anak itu sampai di rumah dengan rasa senang, lalu sang ayah memutuskan ingin bekerja semampunya. Lalu, dia bekerja sebagai penjual minuman dingin. Sambil menunggu di stasiun kereta pada waktu zuhur dalam keadaan panas, dia menaiki salah satu kereta sambil membawa minuman dingin tersebut. Lalu, dia menawarkannya kepada penumpang yang lain. Siapa yang ingin minum tanpa harus membayar? Ya, tanpa harus membayar. Lalu dia membagikan kepada yang lainnya sambil tersenyum. Dan seperti itulah yang dilakukannya di setiap gerbong kereta. Lalu dia mengambil kembali botolnya atau sisa dari botol tersebut. Setelah itu salah satu penumpang yang merupakan salah satu orang yang kaya berkata, "Kenapa kamu melakukan itu?" Lalu dia menjawab, "Aku hanya bekerja sebagai pedagang yang sederhana saja. Dan gajiku tidak mencukupiku maupun keluargaku. Aku tidak bisa bersedekah kecuali hanya air. Lalu aku menuangkan air dalam botol setiap hari yang kusimpan dalam kulkas sebanyak 50 botol. Dan aku membawanya ketika bekerja, dan aku membagikannya di dalam kereta. Aku yakin setiap kali kita bersedekah, maka rezeki kita akan bertambah." Lalu penumpang itu pun tersenyum. Lalu, dia memberi nomor ponselnya kepada laki-laki itu. Kemudian dia berkata, "Aku tunggu sampai kamu menghubungiku. Aku sudah memutuskan untuk merekrutmu dengan gaji yang lebih tinggi, karena kamu dapat dipercaya dalam menjaga hartaku, dan kamu akan menjaganya di setiap kali bertransaksi." Lalu sang ayah itu pun merasa sangat senang. Lalu dia mendoakan penumpang itu agar mendapatkan keberkahan. Lalu dia kembali ke rumah dengan rasa bahagia yang tidak dapat diungkapkan. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Sang ibu meminta pada anaknya untuk membatalkan niatnya dalam menyiapkan makan sore yang sering diberikan kepada tetangganya dan kedua anaknya pada hari Kamis. Karena dia akan mengajak anaknya pergi ke pasar untuk berbelanja dan membeli sebagian kepentingannya. Karena acara pernikahannya sudah memasuki waktu dekat. Tetapi sang putrinya bersikeras untuk memberikan dan menyiapkan makan sore untuk tetangganya dan kedua anaknya. Lalu dia berkata pada ibunya, bahwa dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya sedekah itu mencegah dari musibah dan mencegah mati dalam keadaan buruk." Dan setelah kedatangan tetangga dan kedua anaknya, serta setelah mereka makan, lalu sang putri pun pergi keluar bersama ibunya setelah sholat Isya.
Dan di salah satu pasar terbesar, sang ibu dan anaknya naik ke lantai 2. Lalu, ada seorang nenek tua yang meminta ibunya agar sang anaknya mau membukakan pintu lift karena dia ingin turun dan keluar dari pasar. Hal itu disebabkan nenek tua tersebut tidak bisa membuka pintu lift ataupun menjalankannya. Lalu sang ibu mengizinkannya agar sang anak membukakan pintu lift. Lalu sang anak pun ikut turun bersama nenek tua itu. Lalu sang ibu menunggu anaknya kembali setelah 1/4 jam, tetapi anaknya masih belum kembali. Kemudian sang ibu pun mencari anaknya di dalam pasar tersebut. Akan tetapi, dia tidak bisa menemukannya. Sehingga sang ibu pun berteriak dan turun bersama para penjaga untuk mencarinya. Ternyata di luar pintu pasar ada mobil keamanan dan banyak kerumunan. Ternyata anaknya sedang menangis hingga ia tidak bisa menceritakan apa yang sedang terjadi. Kemudian, sang ibu pun merangkulnya dan menenangkannya. Lalu sang ibu pun melihat nenek tua itu sudah ditangkap oleh petugas keamanan, sehingga dia bertanya kepada petugas keamanan tentang apa yang telah terjadi. Lalu, sang petugas keamanan berkata, "Terlihat bahwa anakmu termasuk orang solihah, karena Allah telah menyelamatkannya dari mara bahaya, karena nenek tua itu selalu memperhatikannya. Dan ketika anakmu turun bersama nenek tua itu, lalu sang nenek itu mengeluarkan obat bius dan menyemprotkannya pada anakmu. Dan setelah dia terpingsan, lalu sang nenek itu meminta pada kami untuk memasukkannya pada mobil. Karena dia berkata pada kami bahwa sang anak itu sedang sakit, dan dia pingsan disebabkan oleh panasnya lift. Dan ternyata, di dalam mobilnya ada 2 orang laki-laki yang sering terlibat dalam sindikat perdagangan anak perempuan. Dan sebelum anakmu sampai di dalam mobil, kami langsung menangkap nenek tua itu, serta menangkap orang yang bekerja bersamanya. Alhamdulillah atas keselamatan anakmu, dan Allah telah menyelamatkannya terhadap musibah ini." Dan setelah sang anak sadar, dia langsung bersyukur pada Robnya, dan mengucapkan Alhamdulillah karena sang ibu selalu berada di sampingnya. Lalu, sang ibu pun berkata padanya, "Wahai anakku, itu semua karena engkau selalu bersedekah dan berbuat baik kepada semua orang. Maka dari itu engkau diselamatkan oleh Allah dan engkau mendapatkan jalan keluar yang terbaik." مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.